Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Operasi dengan Bapak Dosen Sujana SEMM. Kami dari kelompok 4 yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi diagram tebar. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Angelika Wijaya dengan NPM 192100156 yang akan menjelaskan cara membaca diagram tebar dan contoh diagram tebar. Yang kedua, saya sendiri, Faradila Ninda Ramadhani dengan NPM 192100043 yang akan menjelaskan diagram tebar. Dan yang terakhir, Ilham Adi SP dengan NPM 192100154 yang akan menjelaskan tentang apa hubungan antara diagram tebar dengan scatter plot. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi diagram tebar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram tebar. Diagram tebar atau scatter diagram merupakan diagram yang digunakan untuk melihat kemungkinan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kedua variabel tersebut diukur dari suatu unit yang sama atau orang yang sama. Misalnya, apakah ada hubungan pola makan dengan pertambahan berat badan, tinggi badan dengan berat badan? Scatter diagram juga sering disebut dengan scatter plot, scatter chart, scatter gram, dan scatter graph. Lalu, apa fungsi diagram tebar? Untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungannya sama sekali. Grafik scatter plot atau yang memiliki nama lain grafik pecar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y. Nilai dari sepasang variabel ini digambarkan sebagai titik-titik poin. Karena itu, scatter diagram sering pula disebut sebagai scatter plots. Di slide selanjutnya, kapan penggunaan diagram tebar? 1. Bila sudah memasangkan data numerik. 2. Ketika variabel tergantung mungkin memiliki beberapa nilai untuk tiap nilai variabel independen. Dan yang ketiga, ketika mencoba untuk menentukan apakah kedua variabel terkait. Selanjutnya, langkah utama diagram tebar. 1. Mengumpulkan data. Yang kamu harus lakukan adalah pengumpulan sepasang data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya. Kemudian, masukkanlah data tersebut ke dalam sebuah tabel. Usahakan pengumpulan pasangan data melebihi 30 pasang dan N lebih besar daripada 30 agar tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Yang kedua, pembuatan sumbu horizontal dan vertikal. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari kedua data variabel X dan Y. Kemudian, buatlah sumbu vertikal dan sumbu horizontal beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang didapat. Yang ketiga, penebaran data. Lakukanlah penebaran data ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua. Dan yang keempat, pemberian informasi. Berikanlah informasi yang secukupnya untuk scatter diagram seperti judul grafik, banyaknya pasang data, judul atau unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal, interval waktu, orang yang membuat dan penanggung jawab scatter diagram tersebut. Lalu, apa tujuan diagram tebar? 1. Menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel. 2. Menentukan jenis hubungan dari dua variabel, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Jika kamu sudah tahu apa tujuan diagram tebar, maka selanjutnya adalah manfaat diagram tebar. Dikatakan juga bahwa scatter diagram menunjukkan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apakah penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Pada contoh berikut, terlihat scatter diagram yang menggambarkan plot pengeluaran untuk iklan dengan penjualan perusahaan yang mengidentifikasikan hubungan kuat positif di antara dua variabel.
Jika pengeluaran untuk iklan meningkat, maka penjualan cenderung meningkat. Di gambar pertama ada derajat korelasi, dan di gambar yang kedua ada jenis-jenis korelasi. Derajat korelasi dan jenis korelasi pada contoh seceter diagram di atas karena jumlah pasangan data sedikit, N sama dengan 5. Seceter diagram tersebut belum secara jelas menunjukkan derajat dan jenis korelasi. Itulah kenapa para ahlinya statistik menyerahkan pengumpulan data minimal N sama dengan 30. Syarat jumlah data ini perlu dipertimbangkan agar seceter diagram berfungsi maksimal. Contoh diagram tebar. Yang pertama, korelasi positif Y akan naik bila X naik. Bila X dikendalikan, maka Y juga akan terkendali. Yang kedua, ada kecenderungan korelasi positif. Bila X naik, Y cenderung naik, tapi mungkin ada faktor lain yang berpengaruh. Dan yang ketiga, tidak nampak adanya suatu korelasi. Yang keempat, ada kecenderungan korelasi negatif. Bila X naik, Y cenderung turun. Yang kelima, korelasi negatif Y akan turun bila X naik. Bila X dikendalikan, maka Y juga akan terkendali. Mari bahas scatter plot. Apa itu scatter plot? Scatter plot atau disebut juga scatter graph, scatter chart, scattergram, atau scatter diagram merupakan sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat Cartesian. Apa hubungan diagram tebar dan scatter plot? Grafik scatter plot atau yang memiliki nama lain grafik pencar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y, variabel X dan variabel Y. Nilai dari sepasang variabel ini digambarkan sebagai titik-titik poin. Karena itu, scatter diagram sering pula disebut sebagai scatter plots. Grafik pola poin tersebut dapat menunjukkan pola hubungan. Paling sering diagram pencar digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab akibat. Pola scatter plot. Pola positif, pola negatif, review supplier tidak berkorelasi. Pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar dari variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besarnya variabel Y, sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y. Pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y, sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besar variabel X. Pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Berikut merupakan contoh pola scatter diagram. Contoh penggunaan scatter plot dalam pengujian, yaitu pengujian pengaruh suhu terhadap produktivitas karyawan. Berikutnya, pengujian pengaruh iklan promosi terhadap hasil penjualan sales. Berikutnya, pengujian pengaruh bonus atau reward terhadap produktivitas karyawan. Yang terakhir, pengujian pengaruh settingan mesin terhadap hasil kualitas produk. Banyak sekali terdapat contoh kasus pada penggunaan diagram scatter plot, terutama difokuskan pada analisis hubungan antara dua variabel yang tentunya saling terkait. Seperti misalnya, contoh kasus untuk pengujian kekuatan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara kecepatan mesin dengan kualitas produk, hubungan antara total jam lembur dengan tingkat absensi tenaga kerja, hubungan work engagement dengan budaya kerja, dan
produktivitas kerja karyawan. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.